ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kajian online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas satu hadis dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, Babul Adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah di antara kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka hal itu lebih pantas agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di antara adab seorang muslim, di antara akhlak seorang muslim yang harus tertanam dalam jiwanya dalam masalah urusan dunia, yaitu hendaklah kita senantiasa melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia. Dan ada larangan kita melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Oleh sebab itu, di dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita sekalian dengan dua perkara. Wasiat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah manusia itu melihat ke arah bawah. Hendaklah manusia itu melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia. Apakah itu masalah tempat tinggal? Apakah itu masalah kendaraan?
Apakah itu masalah pakaian? Apakah itu masalah kesehatan? Atau penciptaan kita? Bentuk tubuh kita? Ini semuanya kita harus melihat ke arah bawah. Sebab seseorang apabila dia melihat ke arah bawah dalam masalah kendaraan, masalah pakaian, masalah rumah, tempat tinggal, ataupun keindahan ciptaan kita, artinya penciptaan kita, maka ini akan mendatangkan dua faedah yang sangat besar. Orang yang selalu melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia, maka dia akan mendapatkan dua faedah, dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan yang pertama, annahu yasta'zimu wa yastakthiru ma a'tahu Allahu minal khair. Bahwasanya dia akan mengagungkan dan merasa banyak apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari kebaikan dan keutamaan. Masya Allah, pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia, maka kita akan menjadi orang kaya. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Senantiasa merasa banyak apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita senantiasa merasa cukup. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melihat ke arah bawah. Contoh, apabila dalam masalah tempat tinggal, kita memiliki rumah yang luasnya 30 meter. Apabila kita melihat ke arah bawah, orang yang tidak memiliki rumah, dia masih ngontrak, sementara kita rumah pribadi sekalipun hanya seluas 30 meter. Sempit. Tetapi apabila kita melihat ke arah bawah, berapa banyak saudara kita masih ngontrak, belum punya rumah. Maka ini membuat hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan menjadi qanaah, merasa puas dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melihat ke arah bawah. Oleh sebab itu, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbukti dalam kehidupan kita. Apabila kita melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia, dalam masalah rumah, maka kita akan merasakan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, sekalipun rumah kita hanya seluas 30 meter, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya ini sangat banyak sekali. Karena dia melihat berapa banyak saudara-saudaranya masih mereka masih hidup dengan rumah yang sangat sederhana, itu pun dalam keadaan kontrakan. Demikian juga masalah kendaraan. Kita harus melihat ke arah bawah. Kita punya kendaraan mobil keluaran tahun 2001. Lihat, ada yang keluaran tahun 99. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa puas
apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, mobil yang keluaran 2001, ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena melihat saudara kita masih memiliki mobil yang keluaran tahun 1999. Atau kalau kita punya mobil keluaran tahun 2001, sementara teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, dia tidak sanggup membeli mobil keluaran tahun 2001. Dia hanya sanggup beli motor saja. Sehingga apabila kita melihat masalah ini, maka akan muncul dalam hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu bahagia karena hati kita qanaah, merasa puas terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mengatur semuanya ini? Mengatur kehidupan dunia ini. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka kalian akan menjadi bahagia. Kalian akan merasakan ketenangan jiwa. Kalian akan merasakan keindahan hidup. Kenapa? Selalu melihat ke arah bawah. Demikian juga lihat bagaimana kesehatan Anda sekalian. Kita sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit batuk-batuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana saudara kita, dia telah mendapatkan penyakit yang lebih parah daripada kita. Ada saudara kita sekarang ini, dia sudah sebulan di rumah sakit. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita alhamdulillah sakitnya cuma batuk-batuk. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini, pada zaman sekarang ini, dengan adanya penyakit corona, manusia berlebih-lebihan. Ya, kalau ada saudaranya batuk, langsung dipandang dengan mata yang tajam. Ya. Bahkan kalau ada saudara kita lagi batuk atau bersin, tiba-tiba dijauhi. Padahal ini adalah sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan. Tidak menjadi masalah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melihat semuanya itu adalah kejadian yang biasa. Jangan dijadikan sesuatu ketakutan. Bahkan mereka menjauhi saudaranya kalau ada yang batuk atau bersin. Zaman sekarang ini menyikapi penyakit corona ini terlalu berlebihan. Dia sangat takut. Ya. Melebihi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka kepada penyakit corona jauh lebih hebat, jauh lebih besar dibandingkan dengan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan. Ada orang yang dia tertuduh dengan penyakit corona, belum positif. Ya. Baru dalam pengawasan. Maka dia sangat takut mendekati mereka. Sementara dia takut kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Luar biasa manusia. Tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha dalam hidupnya menghindari semua bentuk penyakit. Termasuk penyakit corona ini, dia sangat jauhi. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala, dia juga sangat jauh. Dia tidak takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada penyakit corona, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah, dalam keadaan dia durhaka kepada Allah, dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam jiwanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutnya kepada penyakit corona COVID-19 ini jauh lebih hebat dalam hatinya dibandingkan dengan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkena penyakit
bersin-bersin. Setiap malam bersin. Ya. Maka kita melihat berapa banyak saudara kita sekarang sudah berbaring di rumahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka penyakit bersin-bersin ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita baru penyakit bersin, masih penyakit ringan. Coba lihat, saudara kita yang berbaring di rumah sudah 2 tahun. Kita masih bersin, masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa semangat berjuang dalam mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah ketampanan kita. Kita memiliki raut muka seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Kita lihat saudara kita masih ada yang lebih di bawah rata-rata nilai raut mukanya dibandingkan dengan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi seperti ini, ya. Gantengnya seperti ini, tampannya seperti ini, cantiknya seperti ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman apabila mereka melihat ke arah bawah dalam masalah ini, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sangat banyak sekali, ya. Kemudian wasiat yang kedua, kemudian faedah yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bagi siapa yang melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia, maka annahu idza nazara ila man huwa dunahu irtah qalbahu watma'annat nafsahu wa radiya bima qasama Allahu fa'asha radiyan sa'idan qani'an. Apabila mereka melihat, manusia melihat ke arah bawah, maka hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tenang. Mereka ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada mereka, sehingga mereka hidup dengan penuh keridhaan, mereka hidup penuh dengan kebahagiaan. Ini keutamaan yang kedua yang didapati terhadap orang-orang yang melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia. Hati menjadi tenang, ya. Kalau kita punya motor keluaran tahun 2010, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita dari dulu dia terus pakai motor keluaran tahun 2001, 2005. Kita alhamdulillah masih ada. Bahkan ada saudara kita sampai hari ini belum bisa beli motor, hanya sanggup beli sepeda. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Hati menjadi tenang. Orang kalau selalu melihat ke arah bawah, hatinya dia tenang. Dia tidak sibuk dengan harta manusia. Dia tidak sibuk dengan kedudukan manusia. Tidak. Hatinya selalu bahagia. Jiwanya tenang. Dia selalu ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kehidupan dunia ini yang mengatur adalah Allahu Rabbul Alamin. Bukan setiap manusia yang mengatur hidupnya sendiri. Oh, saya harus kaya, saya harus menjadi pejabat. Tidak, yang mengatur semuanya ini adalah Allahu Rabbul Alamin. Yakinlah bahwa dengan kita melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang ridha terhadap pembagian Allah. Maka kita akan hidup penuh dengan keridhaan dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Ya, oleh karena itu para pendengar sekalian, marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang hidup di dunia ini, bermuamalah dengan manusia, bertemu dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang-orang yang qanaah dalam hidup ini, ataukah orang-orang yang rakus hatinya dengan kehidupan dunia?
apabila kita melihat ke arah bawah, maka kita akan merasa puas, selalu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kebaikan. Dan kedua, hati kita selalu menjadi gembira. Hati kita selalu gembira. Oleh karena itu, kalau hati ini tenang, yang merasakan keindahan hidup ini adalah pribadi orang tersebut. Kalau jiwa ini senantiasa tenang, senantiasa bahagia karena dia tunduk di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia bahagia di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dia bahagia dalam meninggalkan larangan Allah, larangan Rasulullah SAW. Dia bahagia karena dia selalu mendapatkan wejangan, nasihat dari ahli ilmu, dari para ulama. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian, jadikanlah kebahagiaan kita, keridhaan kita, ketenangan jiwa kita, rasa syukur kita dengan melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia. Ini wasiat yang pertama. Sekarang kita lihat wasiat yang kedua. Allah yanzural insanu ila man huwa fauqahu fi umur dunia. Janganlah dia melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Ini yang kedua, wasiat Nabi yang kedua ini, jangan coba-coba melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Kalau wasiat yang pertama tadi, kita dianjurkan melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia. Maka kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kita merasa puas, merasa banyak, mengagungkan pemberian Allah terhadap kita. Yang kedua, hati menjadi tenang. Sekarang wasiat yang kedua, apabila kita melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, maka kita akan mendapatkan tiga perkara. Kita akan mendapatkan tiga perkara. Semua perkara ini adalah jelek bagi kita. Yang pertama, annahu yastaqillu ni'matallahi alaih wa yasdarihi wa yahtakiruha. Dia menganggap nikmat Allah itu sedikit, sehingga dia meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebesar-besar perbuatan yang memalingkan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tempat tinggal, masalah kendaraan, masalah kesehatan, masalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, apakah itu kegantengan atau kecantikan, maka kita apabila melihat ke arah atas, kita akan mendapatkan tiga perkara. Contoh seumpama, apabila ada seorang dia melihat ke arah atas dalam masalah mobil. Kalau dia melihat ke arah atas dalam masalah mobil, dia punya mobil keluaran tahun 2010. Sementara tetangganya dia memiliki mobil Avanza keluaran tahun 2010. Sementara tetangganya atau sahabatnya dia membeli mobil Fortuner keluaran tahun 2019. Maka apabila dia melihat kondisi saudaranya ini dalam masalah urusan dunia ini, maka hatinya merasakan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sangat sedikit. Sehingga muncul dalam jiwanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan harta hanya sanggup membeli mobil Avanza. Mobil Avanza saya ini tahun 2010
10, sudah tua, sudah mogok-mogok, terkadang macet. Sementara saudara saya, dia mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Dia membeli mobil Fortuner tahun keluaran tahun 2019. Dengan melihat ke arah atas ini, membuat hati kita tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat hati kita tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah sayang kepada mereka, sementara dia tidak sayang sama saya? Berburuk sangka kepada Allah. Akibat daripada melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata semuanya ini adalah karena wahyu. Dia sudah melihat bagaimana kondisi manusia apabila dia melihat ke arah bawah dalam masalah urusan dunia, dan bagaimana kondisi manusia apabila dia melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Ini yang pertama. Bahaya yang didapati oleh orang-orang yang melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, yaitu dia merasa bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sangat sedikit, sehingga dia pun tidak sanggup untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membagi kehidupan dunia ini. Dialah Allah. Dia lupa bahwasanya Allah yang mengatur semua kehidupan manusia. Yang kedua, annahu yat'ab nafsahu wa la yazalu ya'ishu mahmuman. Yang kedua, didapati oleh orang-orang yang melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, itu akan melelahkan jiwanya dan senantiasa hidup dalam keadaan galau. Bahaya. Kalau jiwa kita ini senantiasa lelah, hati kita ini senantiasa galau, hidup ini senantiasa galau, Masya Allah, ini adalah kehidupan yang sangat sengsara. Kehidupan yang sangat sengsara. Apabila hati selalu lelah, ya, senantiasa galau dalam hidup ini, tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Bagaimana tidak? Jiwanya lelah, jiwanya capek, karena selalu hanya melihat ke arah atas. Oh, dia sekarang bangun rumah. Oh, dia sekarang beli rumah. Saya belum. Saya masih ngontrak. Saya punya rumah pribadi, tapi sangat sempit, kecil. Dia sekarang memiliki rumah yang sangat besar. Harganya mahal. Harganya miliaran. Saya harganya cuma sedikit. Hati menjadi lelah. Sudah tidak ada rasa syukur dalam jiwanya. Jiwanya juga menjadi lelah. Ya. Setiap hari demikian. Mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan hati yang lelah. Bagaimana kalau hati yang lelah? Sangat parah. Kalau hati ini sakit, bahaya. Kalau tangan kita ini terkena duri, terkena luka, terkena kebakaran, ketika kena kebakaran itu sakit. Kalau sudah lewat beberapa hari, sudah tinggal hanya rasa kebakaran atau kita melihat bekas tusukan, tapi sudah tidak sakit. Tapi kalau hati yang sakit, kita akan merasakan bagaimana galaunya hidup. Ada yang mau coba-coba? Hatinya galau, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hati yang selalu galau. Tidak ada orang yang meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hati yang selalu galau. Yang ada adalah, ya Allah berikanlah aku hati yang selalu tenang. Ya Allah berikanlah aku hati yang selalu gembira. Nah, kalau kita ingin hati kita tidak capek, tidak galau hidup ini,
jangan melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yang didapati oleh orang-orang yang melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, akan muncul dalam jiwanya rasa hasad, ya. Akan muncul dalam jiwanya hasad terhadap orang-orang yang lebih unggul daripada dia. Dia hasad kepada orang yang lebih baik daripada dia. Dia dengki, iri terhadap orang yang lebih mulia daripada dia. Ini bahayanya orang-orang yang melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia. Oleh karena itu, apabila kita melihat para ulama, ahli ilmu, ada seorang dia membuat rumah yang megah, dia tidak berpengaruh dalam jiwanya. Mereka memiliki kendaraan yang sangat mahal, jiwa dia tidak terpengaruh. Rasulullah SAW adalah contoh tauladan bagi kita. Rasulullah SAW, ketika manusia berlomba-lomba untuk membangun rumah, Rasulullah, ya, memiliki rumah 2 kali 4 meter. Itu sangat luas bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melihat ke arah dunia, ke arah atas dalam masalah dunia. Sehingga kita mengenal, apabila kita membaca sejarah Rasulullah SAW, bagaimana tawaduknya Rasulullah dalam masalah dunia. Sementara dia adalah seorang pemimpin besar, pemimpin dunia, bahkan pemimpin dunia dan akhirat. Rasulullah kalau tidur, dia berbantalkan dengan batu. Dia tidur dengan karpet. Padahal kalau seandainya Rasulullah SAW menginginkan dunia, semuanya bisa dapatkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan Nabi SAW. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah dengki. Orang yang selalu dengki berarti dia telah mengambil warisan orang-orang Yahudi. Dia telah mengambil warisan orang-orang Yahudi, karena orang yang suka dengki adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang yang paling banyak dengki kepada orang Islam, orang Yahudi. Orang yang paling suka dengki kepada Nabi SAW, orang Yahudi. Makanya kalau ada orang pada zaman sekarang ini suka dengki, iri, maka dia telah mengambil warisan orang Yahudi. Dia tidak menyadari dirinya bahwa dia telah mengambil sebahagian daripada amalan-amalan orang Yahudi. Nah, oleh karena itu Al-Quran melarang kita dengki, melarang kita iri dalam segala hal. Dalam segala hal. Oleh karena itu, apabila kita melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, maka kita akan mendapatkan 3 bahaya. Ya. Yang pertama, kita menganggap bahwa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sangat sedikit. Kemudian yang kedua, membuat hati ini menjadi lelah, capek, selalu galau. Kemudian yang ketiga, hati kita selalu hasad kepada orang yang lebih unggul daripada kita. Ya, orang yang lebih unggul kepada kita. Ya, oleh karena itu, para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita hati yang selalu qanaah dalam masalah kehidupan dunia. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Ini dalam masalah urusan dunia. Bagaimana kalau itu masalah urusan akhirat? Kalau masalah urusan akhirat, jangan melihat ke arah bawah. Lihat ke arah atas. Ya. Kalau kita ingin berhasil dalam dunia dan akhirat, kita ingin selamat di akhirat, lihat ke arah atas dalam masalah perkara agama. Jangan melihat ke arah bawah. Kalau kita melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang selamat. Tetapi apabila kita melihat ke arah bawah dalam masalah urusan agama, maka kita akan hancur. Kalau ada orang rajin sholat berjamaah di masjid,
Kita lihat dia, oh kenapa dia rajin sholat berjamaah, saya tidak. Sehingga dengan melihat dia, memotivasi kita untuk bersemangat, untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Wah, dia sebelum azan, dia sudah berwudu. Kalau kita melihat ketaatan dia kepada Allah dalam masalah urusan agama, maka ini pun akan membantu kita untuk selalu bersegera untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat masalah urusan agama, lihat ke atas. Jangan melihat ke arah bawah. Saya tidak ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Saya melihat sahabat saya juga itu jarang sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau melihat ke arah bawah, kita akan hancur. Kita akan rugi pada hari kiamat nanti. Ada orang, dia rajin berinfak. Lihat dia, saya ini pelit. Saya ini sangat memegang erat-erat harta saya, tidak mau berinfak. Maka apabila kita melihat orang yang rajin berinfak, rajin mengeluarkan duitnya, tangannya terbuka membantu orang-orang yang butuh, maka ini akan memotivasi kita untuk ingin pun berinfak, ingin mengeluarkan harta kita demi keselamatan kita, kebahagiaan kita nanti pada hari kiamat. Jangan melihat ke arah bawah. Saya tidak ingin mengeluarkan duit saya. Kenapa? Karena saya punya banyak pertimbangan, mau beli ini, beli ini. Itu teman saya juga tidak mau nyumbang, udah nggak usah deh. Nah, ini merugikan diri kita sendiri. Kita akan menyesal nanti pada hari kiamat. Karena harta ini tidak kita bawa ke alam kubur. Para pendengar sekalian, pernahkah kalian melihat ada orang punya miliaran duit di bank? Dia punya harta yang banyak. Pernah lihat dia ditanam bersama dengan duitnya? Pernah melihat ada orang Islam ditanam dengan duitnya? Hartanya segala macam? Tidak ada. Semuanya itu adalah warisan kepada ahli warisnya. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah yang kita infakkan. Itulah yang bermanfaat buat kita. Inilah yang bermanfaat buat kita nanti pada hari kiamat. Lihat ke arah atas dalam masalah agama. Jangan sekali-kali melihat ke arah bawah. Ada orang, rajin belajar, rajin mengikuti pengajian. Di mana ada pengajian, dia selalu berusaha untuk menghadiri. Maka lihat semangat dia. Kamu pun akan menjadi semangat. Dia semangat. Dia mendapatkan ilmu yang banyak. Kenapa dia rajin? Saya juga harus rajin kalau saya ingin mendapatkan ilmu yang banyak. Jangan melihat orang yang malas. Dia ikut ngaji sekali setahun. Jangan ikuti dia. Kamu akan menjadi pemalas. Kamu akan menjadi orang yang rugi nanti pada hari kemudian. Jangan melakukan hal itu. Lihat ke arah atas dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang apabila dia melihat ke arah atas dalam masalah agama, disinilah kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan merasakan ketenangan jiwa. Kita akan merasakan bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Pada bulan Ramadan ini, kita melihat orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Sebelum sholat, dia baca Quran. Sesudah sholat, dia baca Quran. Setiap waktu dia baca Quran. Kita lihat dia, semangat dia. Insya Allah hati kita pun termotivasi untuk senantiasa banyak membaca Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran. Sekarang ini sudah malam yang ke-8. Berapa Al-Quran sudah kita baca? Nih, sudah tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Seharusnya sekarang sudah tamat Al-Quran, nggak kemana-mana. Banyaknya di rumah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita menyuruh tinggal di rumah agar kita bisa menghafal Quran,
agar kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tinggal di rumah dengan alasan, tidak boleh keluar, semuanya harus di rumah, sholat di rumah, berjamaah di rumah. Dia di rumah cuma tidur saja, kerjaannya makan, tidak ada baca Quran, tidak ada berzikir kepada Allah, tidak ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu melihat orang yang selalu taat kepada Allah, maka kita pun akan bersemangat untuk taat kepada Allah. Jangan melihat orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, indah banget dia selalu bermaksiat. Kalau kita melihat dia, maka kita pun nanti akan selalu tergiring untuk ingin berbuat maksiat. Oleh sebab itu, kita harus berusaha dalam hidup ini, sekali lagi, harus selalu kita perhatikan bagaimana hidup kita ini menjadi orang-orang yang memperhatikan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat indah. Siapa yang melaksanakan wasiat Rasulullah, siapa yang melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia akan menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang ingin menjadi mulia, ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, jangan lupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Al-Quran sebagaimana para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in memahami Al-Quran. Ambillah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan menjadi orang yang hidup penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu merasa puas dengan pembagian Allah. Jangan sekali-kali merasa sedikit tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua wasiat ini kita laksanakan, Masya Allah. Hadis ini kita laksanakan, kita amalkan, insya Allah kita akan melihat bagaimana indahnya hidup. Ya. Sekalipun kita hanya memakai sepeda saja setiap hari, maka bagaimana dan larangan Rasulullah SAW, jangan sekali-kali melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, maka kamu akan menjadi orang yang celaka. Kamu akan menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan sekarang kita masuk dalam soal jawab. Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana menurut pandangan Islam zuhud yang kebanyakan orang-orang sufi pahami, di mana kebanyakan dari mereka memahami zuhud itu dengan menjauh dari dunia? Jadi zuhud itu artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat. Itu zuhud, pengertian zuhud. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat. Itu zuhud. Bukan zuhud itu memakai pakaian compang-camping, ya. Zuhud, saya tidak mau mandi seharian karena saya zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau bergaul dengan manusia karena saya zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang dimaksud zuhud, ya. Kita meninggalkan semua apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat, tinggalkan. Itu zuhud. Ini ada yang telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan mau nanya, Ustaz. Ya, silahkan. Kalau ini masalah adab sama akidah lah. Nah, jadi di perusahaan
perusahaan tempat anak kerja. Jadi kan tempat anak kerja itu perusahaan farmasi, Iya. obat. Di situ kita ada salah satu aturan yang karyawannya itu tidak boleh memelihara jenggot. Nah, dan kita sempat negosiasi dengan manajemen, udah beberapa kali negosiasi, tapi memang saat ini belum putus lah. Cuma perusahaan memberikan toleransi, gitu kan. Tapi peraturan ini nggak tahu sampai kapan gitu, Ustaz. Nah, sebagai anak juga pernah konsultasi ke salah satu ustadz juga, menyikapi hal ini. Kata salah satu ustadz itu bilang, timbang maslahat dan mudaratnya gitu kan. Kalau antum maslahat dan mudaratnya lebih besar mana ya? Nah, kalau emang mudaratnya lebih besar untuk keluarga antum, gini jadi nafkah, sementara ikutin peraturan perusahaan, itu diperbolehkan gitu. Tapi emang anak dalilnya nggak nanya, tapi emang diperbolehkan. Nah, makanya dari salah satu perkataan saya itu anak bimbang juga. Terus salah satu lagi yang mengharamkan itu anak jadi sifat apa yang sikap anak lakukan gitu kan. Iya. Iya. Jadi kalau di suatu instansi atau kantor atau perusahaan melarang kita bekerja dengan memakai jenggot, maka kita berbicara kepada manajer kita atau bos kita di situ, bahwasanya apa salahnya jenggot. Pertama kita ajukan pertanyaan kepada dia, apa salahnya jenggot? Nanti dia akan memberikan jawaban. Oh, saya tidak suka dengan jenggot. Oh, cuma tidak suka dengan jenggot. Kemudian yang kedua, kita memperlihatkan kualitas pekerjaan kita. Mana yang lebih hebat bekerja, orang yang berjenggot dengan orang yang tidak berjenggot. Perlihatkan kepada mereka. Yang ketiga, perlihatkan adab akhlak kita kepada mereka. Mana yang lebih berakhlak, orang yang berjenggot atau orang yang tidak berjenggot. Perlihatkan. Mana orang yang tutur kata mereka ketika berbicara penuh dengan adab, orang yang berjenggot atau orang yang tidak berjenggot. Sampaikan kepada mereka dulu, ya. Jangan langsung, ini dilarang oleh perusahaan berjenggot, potong. Bukan demikian. Yang pertama kali adalah kita memberikan pertanyaan. Sampai di mana orang yang punya perusahaan ini atau manajer ini menjadi orang-orang yang berakal. Kalau hanya sekedar, tidak boleh berjenggot, ya, saya tidak suka berjenggot, maka orang yang punya perusahaan ini tidak punya akal, tidak berakal. Apakah dia menginginkan perusahaan ini atau kantor ini orang yang tidak berjenggot tapi dia bangkrut? Atau dia punya karyawan semuanya berjenggot tetapi usahanya maju dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini. Dan ini juga banyak sekali. Tidak menginginkan jenggot. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan keberkahan. Makanya perusahaan-perusahaan dia duitnya banyak tetapi tidak ada keberkahan. Makanya kesulitan jiwa juga dia dapatkan. Dia mendapatkan kesulitan hati mengarungi kehidupan dunia ini. Dalam hati mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka selalu takut dari masalah urusan dunia. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Islam. Dia tidak menginginkan kalau ada orang yang melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Padahal jenggot ini tidak menghalangi pekerjaan. Apakah jenggot menghalangi pekerjaan? Apakah kalau berjenggot maka perusahaan ini tertunda? Tidak ada. Ya. Di Saudi Arabia
semua orang berjenggot, bekerja berjenggot, manajernya berjenggot, tapi usahanya maju, ya. Bahkan dia selalu berinfak. Dia selalu berinfak ke seluruh dunia. Ini kita punya perusahaan tidak mau berinfak, membantu manusia dengan banyak, sementara dia tidak mau kalau di situ ada orang yang melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, kalau ada perusahaan seperti ini atau ada kantor seperti ini, ketahuilah bahwa kantor itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lain. Mungkin pertanyaan terakhir. Silakan. Kiat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mohon nasihatnya kiat-kiat agar tetap istiqomah berada di atas manhaj yang hak ini Ustaz, dan cara menghindari sifat futur. Iya, sebenarnya ini sudah dibahas pada hari pertama dalam kajian online ini, bahwasanya kalau kita ingin ya selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah, selalu istiqomah dalam Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah, maka pertama kita harus mengikhlaskan jiwa kita ini. Ya. Saya punya ada kajian saya tentang masalah kiat-kiat yang kita harus lakukan dalam menghadapi futur, ya, lemah, malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mengikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sehingga dengan orang yang soleh ini yang selalu mengajak kita ketika kita lemah, selalu mengingatkan kita di saat kita malas. Berteman dengan orang yang soleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang selalu tidak memperhatikan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan larut dalam sifat futur atau malas. Iya. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, maka saya memberikan nasihat kepada para hadirin sekalian, para pendengar sekalian, bahwasanya marilah kita menjaga hati kita dari perkara dunia dengan melihat ke arah bawah, sehingga kita menjadi orang yang terbaik sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi, janganlah kalian melihat ke arah atas dalam masalah urusan dunia, karena kalian akan mendapatkan keburukan, kehancuran. Tetapi dalam masalah urusan akhirat, sekali lagi, lihatlah ke arah atas. Lihatlah ke arah atas dalam masalah urusan dunia, dan jangan sekali-kali melihat ke arah bawah dalam masalah urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah kehancuran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.